Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah ta'qib rahimani wa rahimakumullah. Ada 10 perkara yang apabila kita lakukan 10 perkara ini, maka kita akan mencapai pada derajat orang-orang yang baik dan kita akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Saya temukan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yuqalu 10 khisal, dikatakan ada 10 perkara tublighu manzilatal akhyar, yang akan menyampaikan Anda pada derajat orang-orang yang baik, wa yunalu bihad darajat, dan dengannya akan dicapai derajat-derajat yang tinggi. Apa 10 ini? Awwaluha, yang pertama adalah kathratus sedekah, banyak sedekah. Watsani, yang kedua, kathratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Sekarang bulan apa? Sya'ban, disebut sebagai bulan para pembaca Quran. Karena itu mari kita perbanyak membaca Quran supaya kita termasuk orang-orang yang baik. Watsalits, yang ketiga, al-julus ma'a man yudzakiruh, duduk bersama orang yang memberikan peringatan kepada dia bil akhirah, terhadap akhirat, wa yuzahhiduhu fid dunya, membikin dia zuhud terhadap dunia. Jadi menghadiri majelis ilmu seperti ini insyaallah termasuk di sini. Ar-rabi', yang keempat, silaturrahim, menyambung hubungan kerabat. Terutama sekarang pada musim-musim atau musibah corona ini, mungkin di antara kerabat-kerabat kita ada yang miskin, yang mereka tidak punya pekerjaan pada hari-hari ini. Nah, kita bisa silaturahmi dengan mereka. Al-khamis, yang kelima, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. As-sadis, yang keenam, qillatu mukhalatatil aghniya, sedikit berhubungan dengan orang-orang kaya, alladzina syaghalahum ghinahum 'anil akhirah, orang-orang kaya yang sangat tersibukkan gara-gara kekayaan mereka dari akhirat. Orang-orang kaya yang sampai tidak sholat jamaah karena saking sibuknya mengurusi hartanya, tidak mau hadir pengajian dan sebagainya. Wasabi, yang ketujuh, kathratut tafakkur, yang banyak bertafakkur fi ma huwa sha'irun ilaihi ghadan, pada perkara-perkara yang nanti dia akan menjumpainya, yaitu masalah akhiratnya. Tafakkur tentang kondisi kita nanti di akhirat. Watsamin, yang kedelapan, qisarul amal, memendekkan angan-angan dalam dunia ini. Wa kathratu dzikril maut, dan banyak mengingat kematian. Watasi, yang keenam, luzumus samti, melazimi diam. Wa qillatul kalam, sedikit bicara kecuali kalau diperlukan. Enggak ada masalah kita bicara kalau diperlukan. Wal ashir, yang ke-10, at-tawadhu', tawadhu', tidak sombong. Walubsuddun, dan memakai baju yang sederhana. Wa hubbul fuqara, mencintai orang-orang fakir. Wal mukhalatah ma'hum, bergaul bersama orang-orang fakir. Wa qurbul yatama, mendekati anak-anak yatim. Wal masakin, mendekati orang-orang miskin. Wa mashu ru'usihim, dan mengusap kepala mereka. Mereka ini bukan mereka orang miskin, tapi anak yatim. Karena yang pantas untuk diusap kepala adalah apa? Anak-anak. Karena kalau orang-orang dewasa kita usap kepalanya, ini terutama orang Jawa ini ngenteng kayak seperti ini, maka nggak cocok ini. Nah, maka ru'usihim ini bukan kepalanya orang miskin, tapi kepalanya anak-anak yatim. Inilah 10 perkara sebagai muqaddimah untuk kajian kali ini. Nah, yang berkaitan dengan kondisi kita pada bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban merupakan bulan para pembaca Quran, maka marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang biasanya sebelum Sya'ban sudah biasa membaca 1 juz 1 hari, nah, maka Sya'ban ini ditambah 2 juz 1 hari atau 3 juz 1 hari, supaya nanti Ramadan bisa 5 juz dalam 1 hari. Bagi yang belum bisa 1 juz pada hari-hari biasa, maka pada bulan Sya'ban ini disemangati lagi. Kalau bisa 1 juz dalam 1 hari, ini terutama yang sudah lancar-lancar, ini sangat bisa sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita ini tersibukkan oleh dunia kita sehingga tidak sempat untuk melakukan apa yang semestinya kita bisa melakukannya. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Terakhir kita sudah sampai pada hadis 583 di kitab saya. Kita lanjutkan hadis 584 nih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Buraidah ibni al-Hasib al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum, aku dulu melarang kalian, an ziyaratil qubur, dari berziarah kubur, fazuruha, maka ziarahlah terhadap kubur. Sekarang sudah tidak dilarang lagi. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zadat Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, tapi ada tambahan. Kenapa disuruh ziarah kubur? Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakir, bisa mengingatkan kita kepada al-akhirata, akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur hukumnya adalah disyariatkan. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Memang ini perintah, fazuruha, ziarah kuburlah kalian itu. Dan kita tahu perintah itu dalam agama ada dua macam, ada wajib, ada sunnah. Nah, dari mana tahu bahwasanya ini perintahnya sunnah, tidak wajib? Taunya dari kaidah para ulama. Kaidahnya mengatakan begini: al-amru ba'dan nahyi lil ibahati. Al-amru, kalau ada perintah, ba'dan nahyi, setelah adanya larangan, itu lil ibahah, itu maksudnya adalah membolehkan, ya. Tapi kemudian karena hadis-hadis yang lain, maka disimpulkan bahwa ziarah kubur ini hukumnya adalah sunnah, ya. Dan ziarah kubur manfaatnya ada dua. Pertama, manfaat untuk orang yang diziarahi. Misalnya kita ziarah kuburan bapak kita yang sudah mati, ibu kita yang sudah mati. Nah, ketika kita ziarah itu, bapak kita dan ibu kita itu tahu, Pak. Berdasarkan asar-asar yang sangat banyak, kata Ibnu Al-Qayyim, menunjukkan bahwasanya kalau orang tua kita ziarahi, itu mereka tahu. Nah, maka sebagaimana kalau kita punya orang tua, mereka punya rumah, kita juga punya rumah, kita berkunjung ke rumah mereka, mereka akan senang. Demikian juga kalau mereka sudah mati, kita kunjungi rumah atau kuburan mereka, juga mereka akan apa? Senang. Nah, ini manfaat untuk orang tua. Apalagi kalau dalam ziarah ini kita banyak-banyak berdoa untuk orang tua kita, maka ini derajatnya semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat untuk yang diziarahi. Manfaat yang kedua adalah manfaat untuk yang berziarah sendiri, kita. Manfaatnya apa? Pertama, jelas pahala, karena ini termasuk amalan sunnah, kita lakukan berarti berpahala. Yang kedua, kita melakukan sunnah Nabi SAW. Maka yang siapa yang melakukan sunnah Nabi, berarti dia cinta kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini beliau mengatakan tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu menyebabkan kalian ingat kepada akhirat. Kenapa? Karena mati itu kan jembatan menuju kepada apa? Akhirat. Manusia ini kan alamnya berpindah-pindah. Alam dunia kalau sudah selesai nanti akan pindah ke alam akhirat. Nah, sebelum alam akhirat maka ada pemisahnya, yaitu alam barzakh atau alam kubur ini. Nah, maka alam kubur ini merupakan jembatan menuju alam akhirat, sehingga kalau kita ziarah kubur ini sama dengan kita sudah mengingatkan diri kita kepada akhirat, supaya mikirnya itu lebih ke akhirat, tidak kepada dunia terus. Memang kita hidup di dunia ini mencari ma'isyah dunia, nggak ada masalah, tetapi pikiran kita tidak hanya semata-mata dunia. Pikiran kita haruslah kepada akhirat. Karena kalau kita mencari ma'isyah dalam kehidupan dunia ini, pikiran kita semata-mata dunia, nanti kita akan seperti orang kafir, mencari dunia tanpa aturan. Mau halal mau haram semuanya dimplok kabeh, itu orang kafir. Nah, kalau orang mukmin enggak, karena yang dipikir adalah akhirat, dia akan memperkirakan ini selamat atau enggak. Kalau selamat di akhirat dia ambil, kalau enggak selamat di akhirat dia tinggalkan. Nah, ini tudzakirul akhirah, mengingatkan kepada akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi saya katakan kalau ada larangan kemudian setelah itu ada perintah, maka ini menunjukkan diperbolehkannya hal tersebut. Itu ada dalam Al-Qur'an juga, contohnya Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, kalau sudah dikumandangkan salat yaumil jum'ah, hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju zikrullah, yaitu khutbah Jumat. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Nah, ini para ulama mengatakan ini maksudnya adalah larangan jual beli, ya. Haram jual beli,
kalau sudah dikumandangkan apa? Adzan Jumat. Ini larangan jual beli. Nah, setelah ada larangan, kemudian Allah menyebutkan lagi pada ayat berikutnya, ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah diselesaikan salat Jumat, fantashiru fil ard, silahkan bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, yaitu berbisnis lagi silahkan, jual beli lagi silahkan. Nah, berarti ini adalah perintah setelah apa? Larangan. Tadi Allah melarang, jangan jual beli, haram kalau sudah adzan Jumat. Nah, kalau Jumatan sudah selesai, Allah katakan silahkan jual beli. Nah, ini berarti perintahnya perintah membolehkan. Kenapa? Karena perintah muncul setelah larangan. Jadi bukan wajib. Sehingga kalau setelah Jumatan kita malah tidur sampai asar, itu nggak berdosa. Tidak wajib hukumnya setelah Jumatan harus berbisnis, enggak. Ini hanyalah perintah yang menunjukkan kebolehan. Demikian juga pada hadis ini tadi, dulu Nabi melarang ziarah kubur, kemudian Nabi memerintahkan alias sudah diperbolehkan. Tapi jatuh hukumnya ziarah kubur akhirnya adalah sunnah berdasarkan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa di dalam Islam itu ada istilah nasikh mansukh. Ada hukum yang dihapus, ada hukum yang menghapus. Nah, sebagian orang yang otaknya sangat kerdil itu nggak bisa memahami kayak begini, Pak. Dianggap bahwasanya Allah itu nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Karena Allah ngubah-ngubah hukum. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Dulu khamr boleh, kemudian tidak boleh ketika akan sholat. Kemudian setelah itu diubah lagi, nggak boleh secara total. Ini kata mereka berarti Islam ini agama nggak sempurna. Qurannya mulah malih. Nah, maka kita jawab bahwasanya itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah tidak cerdas, sama sekali tidak, tetapi justru ini menunjukkan kebijaksanaan Allah, kebijaksanaan ajaran Islam. Islam itu akan memberikan hukum sesuai dengan kondisi. Dulu Nabi diutus pada bangsa Arab, itu orang Arab itu rata-rata setiap hari menenggak minuman keras. Itu sama dengan kalau kita setiap hari minum teh. Coba kira-kira kalau Nabi Muhammad diutus di Jawa, begitu datang membawa risalah Islam, tiba-tiba mengatakan haram minum teh. Nah, ini insya Allah orang-orang Jawa nggak ada yang mau masuk Islam, Pak. Setiap hari minum teh, haram minum teh piye. Demikian juga orang Arab, setiap hari mereka minum minuman keras. Andaikan Allah langsung turunkan ayat jangan minum minuman keras, nggak ada yang masuk Islam. Seandainya Islam pertama kali turun langsung mengatakan haram zina, nggak ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Dulu itu zina sudah jadi rutinitas orang-orang. Jadi kalau nggak zina belum sempurna. Demikian juga zaman dulu kalau nggak minum minuman keras itu belum sempurna. Setiap hari minum minuman keras, pagi, siang, sore, mungkin pokoknya rutinitas mereka harian. Nah, demikian juga di sini ziarah kubur dulu dilarang itu karena ada sebab, kemudian diperbolehkan ini juga karena ada sebab. Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Karena dulu masih sangat kental kemusyrikan. Kalau orang diperbolehkan ziarah kubur, nanti akan sembah-sembah kuburan. Tapi setelah Islam ini kuat, kemudian orang-orang sudah paham bahwasanya yang boleh disembah, yang boleh disujudi hanya Allah, nah, maka akhirnya diperbolehkan ziarah kubur. Jadi ini bijaksana seperti ini. Ini sama sekali bukan karena Allah nggak cerdas, ini malah sangat cerdas, menunjukkan sangat bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang nasikh mansukh kita temukan dalam Quran. Karena itulah nasikh mansukh ini kita percayai karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 106. Ma nusikh min ayatin aw nansa'ha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ini saya baca dengan qiraah yang lain, ya. Kalau qiraah yang biasanya ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nunsikh, tidaklah kami Allah menghapus min ayatin, suatu ayat hukumnya dihapus, aw nansakha, atau kami tunda. Kalau dibaca nungsiha, kami melupakannya, artinya diganti dengan yang lain. Na'ti bi khairin minha, kami akan membawa dengan yang lebih baik darinya. Au mithliha, atau diganti yang semisalnya. Jadi kalau dihapus
itu pasti penggantinya itu salah satu dari dua, ya. Penggantinya lebih bagus atau yang semisal. Nggak mungkin diganti yang lebih jelek, nggak mungkin, ya. Karena kalau diganti yang lebih jelek, ini berarti tidak pintar, ya. Misalnya pertama mengatakan, oh aman, sini aman, nggak ada corona, tiba-tiba mengubah lagi fatwanya, oh sekarang bahaya, besok lagi berubah lagi. Nah, ini karena tidak cerdas, ya. Tapi kalau Islam, Quran ini sangat cerdas, tidak mungkin mengganti dengan yang lebih jelek, ya. Allah mengatakan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, termasuk dalam menetapkan hukum-hukum ini sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis 585. Zad Ibnu Majah menambahkan dalam kitab sunannya min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadisnya Ibnu Mas'ud, bahwasanya wa tuzahid, ziarah kubur itu membikin zuhud fit dunya, terhadap dunia. Tambahan ini derajatnya adalah dhaif. Karena itu dalam kitab saya ini saya kasih tanda garis bawah sebagai tanda bahwa ini hadisnya dhaif. Tapi isinya ya benar, Pak. Kalau kita ziarah kubur, ingat mati, akhirnya zuhud terhadap apa? Dunia. Misalnya nih, kita punya teman mobilnya baru. Nah, kita pengen juga, wah pengen aku. Tapi setelah ziarah kubur teringat mati, kemudian mungkin nggak jadi ingin. Wah paling-paling besok saya mati juga. Nah, daripada beli mobil baru terus mati malah bikin malu, nggak usah lah, ya, nggak perlu saya belum perlu nih, ya. Karena istri masih satu, anak satu, ngapain mobil, ya. Nah, kalau istri 4, anak 40 nih Pak, ya. Nah, silahkan beli mobil yang gede, ya. Nggak apa-apa, ya. Biar muat semuanya. Kita lanjutkan 586. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, beliau melaknat. Siapa yang dilaknat? Zairat, wanita-wanita yang berziarah al-kubur, pada kuburan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Kenapa perselisihan pendapat? Karena hadis yang pertama kita baca tadi perintah ziarah kubur, ya kan? Perintahnya tidak disebutkan oleh Nabi khusus laki-laki, enggak. Berarti hukumnya bisa laki-laki bisa perempuan, semuanya disunahkan untuk ziarah kubur. Tapi ternyata hadis kedua ini mengatakan para wanita yang ziarah kubur dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bertentangan, kontradiksi. Ringkasnya saja, ya. Pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala, atau pendapat yang bagus insyaallah ta'ala, bahwasanya yang dilaknat di antara perempuan yang ziarah kubur adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, kalimatnya bukan zairatil kubur tetapi zawaratil kubur. Ini perhatikan kalimatnya. La'anallah, Allah melaknat zawarat, para wanita yang selalu terus-terusan ziarah al-kubur. Ini wawunya ditasydid, ya. Zawarat. Kalau wawunya ditasydid itu artinya bukan berziarah, tapi selalu berziarah, terus-terusan berziarah. Jadi sering ziarah kubur. Nah, itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulannya, perempuan mau ziarah kubur silahkan, nggak ada masalah. Kenapa silahkan? Karena diperintahkan oleh Nabi. Mana perintahnya? Tadi hadis pertama, fazuruha, ziarahlah kubur, silahkan. Tapi jangan sering-sering. Apalagi wanita ini seringkali hatinya terlalu lemah. Ziarah kubur, teringat anaknya atau suaminya, nanti nangis jengor-jengor di situ. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Jadi laknatan terhadap para wanita ini bukan wanita yang ziarah kubur 1 kali 2 kali dalam setahun, tapi yang sering sekali ziarah kubur, dijadikan sebagai adat rutinitas yang sering dilakukan. Nah, itulah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau laki-laki sering nggak apa-apa. Misalnya panjenengan setiap malam Jumat jam 12 malam ke kuburan, silakan. Ada nggak Pak yang jam 12 malam ke kuburan, ada nggak?
Ini termasuk sunnah ziarah kubur yang sudah mati, bahkan mungkin tidak ada satupun orang yang melakukan. Dan saya ngaku, saya juga termasuk yang belum pernah melakukan, Pak. Apa itu sunnah Nabi yang sudah mati? Nabi ziarah kubur tengah malam. Waktu itu tidur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah dirasa Aisyah ini sudah tidur, maka Rasulullah bangun pelan-pelan. Kemudian ngambil sandal pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan, keluar rumah. Nah, Aisyah mengetahui, wah Nabi kok pelan-pelan terus. Wah, ini mesti nenggon bojone sing liyane iki mesti iki. Nah, maka Aisyah itu pura-pura tidur tapi sambil memperhatikan, wah Nabi neng ndi. Maka akhirnya dia pun pelan-pelan ikut pelan-pelan keluar. Dibuntuti Nabi SAW, dikejar Nabi SAW. Kemana itu? Ternyata beliau itu datang ke bagi pekuburan orang-orang Islam tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Ya kalau kita bayangkan sekarang misalnya jam 2 nih. Nah kemudian setelah selesai sampai di kuburan, ternyata Rasulullah SAW mendoakan untuk orang-orang ahli kubur. Setelah itu pulang. Nah, begitu pulang, Aisyah tahu kalau Nabi pulang, maka beliau langsung segera pulang balik. Khawatir kalau ketemu Nabi SAW. Tapi terlanjur terlihat oleh Nabi, wah kok enak ireng-ireng kayak sobo kayak. Maka oleh Nabi dikejar. Aisyah tahu dikejar, maka Aisyah juga cepat juga. Akhirnya Aisyah langsung masuk rumah, langsung pura-pura tidur lagi. Tapi karena baru saja lari-lari, Pak. Orang pura-pura tidur ya akan ketahuan. Maka nafasnya ini apa? Naik turun, naik turun. Maka Rasulullah SAW sambil pegang Aisyah, ya Aisyah, ma hadhihi hasfa rabiyah. Oh ya Aisyah, ini kenapa dadamu naik turun ini, kenapa ini? Maka Aisyah mengatakan, la syai', nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Dipukul oleh Nabi, la syai' piye? Kamu tersengal-sengal begini mesti ada syai' ini, mesti ada sesuatu. Kalau mengatakan nggak ada sesuatu ini gimana? Nah, maka kemudian dia mengakui, ya Rasulullah, engkau tadi bangun pelan-pelan, ambil sandal pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan. Ya saya sebagai wanita cemburu, ya karena istri panjenengan banyak, cantik-cantik, nah, maka saya khawatir panjenengan itu ke rumahnya siapa ini, saya buntuti, ternyata engkau ziarah kubur. Nah kembali ke masalah tadi, ini berarti ziarah kubur tengah malam, ini termasuk sunnah Nabi yang sudah apa? Sudah terlupakan, nggak ada satupun orang melakukan. Nah silahkan nanti siapa yang mau melakukan, Pak? Angkat tangan, Pak. Pak Mutanin saya ngangkat nih. Tayyib, ini ziarah kubur kalau laki-laki sering nggak apa-apa. Setiap malam Jumat misalnya, karena hari Jumat adalah hari ibadah, nah dia pengennya supaya nanti khusyuk dalam ibadahnya, maka dia jadikan malam Jumat ini dia rutin untuk ziarah kubur. Untuk laki-laki nggak ada masalah, tapi memang sebaiknya jangan menentukan hari, karena dikhawatirkan kalau menentukan hari itu nanti dipahami oleh sebagian orang yang tidak paham, dianggap itu sunnah, padahal itu bukan sunnah. Jadi menentukan hari sebaiknya tidak usah. Kemudian kembali ke sini, maka kesimpulannya wanita ziarah kubur boleh asalkan tidak apa? Tidak sering-sering. Salah satu dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita ziarah kubur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya ini ziarah kubur, maka apa yang saya harus ucapkan?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada Aisyah, kalau kamu ziarah kubur, maka ucapkanlah doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, dan seterusnya itu. Atau doa-doa yang lain, karena doa-doanya itu ada beberapa riwayat, maka manapun yang panjenengan sudah biasa menghafalnya dibaca, tidak ada masalah. Ini saya berusaha mencarinya dalam kitab Sahih Muslim, tapi saya lupa kata kuncinya. Ala kulli hal hadisnya sahih, Nabi mengajari Aisyah untuk membaca doa ziarah kubur. Itu menunjukkan berarti wanita boleh ziarah kubur dengan syaratnya tadi. Nah, syaratnya yang lain juga harus diperhatikan. Harus menutup aurat, tidak membuka jilbabnya, tidak memakai parfum, tidak tabarruj, menampakkan kecantikannya kepada orang lain, tidak usah berdandan dan sebagainya. Jadi biasa aja kalau ziarah kubur.
Hadis berikutnya 587. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wanita yang meratap wal mustami'ah dan yang mendengarkan ratapan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya jujur bahwasanya hadis ini secara sanad derajatnya adalah dhaif, tetapi banyak sekali hadis-hadis yang semakna yang melarang melakukan meratapi kematian orang yang sudah mati. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innan naihata, sesungguhnya wanita yang meratapi kematian orang, idza lam tatub qabla al-maut, kalau dia belum tobat sebelum matinya, ja'at yaumal qiyamah, dia akan datang nanti pada hari kiamat, 'alaiha sirbalun min qatiran, dia akan memakai pakaian dari tir, tahu tir ya? Aspal nih, wa dir'un min lahab, dan dia akan memakai baju dari api yang menyala-nyala, an-nar, dari apinya, api neraka. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Jadi kesimpulannya maknanya sahih bahwasanya meratapi kematian orang yang sudah mati hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena dosa besar itu ciri-cirinya diancam dengan laknat Allah atau murka Allah atau diancam dengan api neraka. Nah, dalam hadis ini disebutkan la'ana, Rasulullah melaknat, berarti diancam dengan laknat. Dalam hadis tadi disebutkan dir'un min lahabin nar, dia akan memakai baju dari api yang menjilat-jilat. Ini berarti diancam dengan api neraka. Ini menunjukkan dosanya dosa besar. Nah, di sini meskipun Nabi mengatakan naihah, wanita yang meratap, itu hukumnya tidak hanya untuk wanita saja. Laki-laki kalau meratapi kematian orang juga sama. Tapi beliau menyebutkan wanita itu karena biasanya yang meratapi adalah para wanita. Sehingga Nabi ini menyampaikan hadis tampaknya di depan para wanita, sehingga beliau sebutkan kalimatnya sesuai yang diajak bicara. Dan zaman dulu orang-orang jahiliyah, mereka membuat ratapan itu sesuatu yang dibuat-buat, Pak. Menyewa orang biasa gitu. Jadi misalnya saya kematian keluarga misalnya, nah, maka saya akan menyewa tetangga-tetangga saya yang perempuan, suruh kumpul di rumah saya, nanti mereka suruh pura-pura nangis. Itulah para peratap. Ada dua kelompok, kelompok peratap yang pintar nangis, pura-pura nangis, dan kelompok yang mendengar. Semuanya nanti dibayar. Nah, maka di sini oleh Nabi la'ana naihah, pelaku peratap, bayaran tadi dilaknat oleh Allah, mustami'ah yang mendengarkan pun juga apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ambil juga pelajaran dari hadis ini bahwasanya siapa yang melakukan dosa dan siapa yang mendengarkan atau menikmati dosa tadi itu juga sama mendapatkan dosa tersebut. Misalnya nih, dangdutan, yang berpendapat bahwasanya musik haram, dan memang musik haram menurut mayoritas para ulama. Nah, maka kalau kita mendengarkan saja sama aja. Oh kan saya kan nggak ikut, itu kan yang nyanyi perempuan itu, joget-joget perempuan tanpa jilbab di depan laki-laki, ini kan haram ini. Kita nggak ikut tapi mendengarkan saja, meskipun itu lewat televisi, meskipun itu lewat radio, sama aja. Harus kita matikan. Kenapa? Karena mendengarkan dengan melakukan itu hukumnya dalam Islam apa? Disamakan. Melakukan maksiat dengan mendengarkan maksiat sama. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu dulu pernah kita, Pak, mampir di sebuah warung, makan bareng. Ternyata di situ ada televisinya. Nah, di situ ternyata tampilkan wanita dangdutan. Nah, besok lagi sudah kita nggak mampir situ lagi. Kenapa? Daripada disuguhi dangdutan wanita, mending mampir warung yang lainnya lagi. Hadis berikutnya 588. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, akhadha, telah mengambil, maksudnya mengambil ini adalah mengambil bai'at, perjanjian, alaina, terhadap kami para wanita. Siapa yang mengambil perjanjian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perjanjiannya? Alla nanuha, supaya kita tidak meratapi kematian orang. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini cara Nabi untuk melenyapkan adat jahiliyah.
Sudah jadi adat jahiliyah turun temurun. Banyak kalau ada orang mati, maka wanita kemeruyuk, kumpul, untuk sebagiannya meratapi, sebagiannya mendengarkan. Nah, supaya itu sudah hilang adat tersebut, maka Rasulullah ambil baiat. Baiat itu janji setia. Kalau zaman dulu laki-laki baiat dengan Nabi pakai jabat tangan, salaman sama Nabi. Saya berjanji ya Rasulullah, saya baiat kepada engkau, saya tidak akan melakukan minum minuman keras. Saya berjanji saya tidak akan melakukan zina. Nah, itu ada mereka berjabat tangan dengan Nabi dalam rangka baiat. Nah, untuk para perempuan, Nabi SAW kumpulkan dalam satu rumah, kemudian beliau ambil baiat. Wahai para wanita yang mukminah, saya ambil baiat dari kalian bahwasanya kalian tidak boleh mencuri lagi, bahwasanya kalian tidak akan melakukan zina lagi, bahwasanya kalian tidak akan meratapi kematian orang lagi, tapi tanpa dijabat tangani oleh Nabi SAW. Nah, para wanita ini karena tahu bahwasanya laki-laki kalau baiat mereka pada jabat tangan, maka mereka bertanya, ala tusafihuna ya Rasulullah, apakah engkau tidak jabat tangan kepada kami wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, inni la usafihun nisa, saya tidak mau jabat tangan dengan para wanita. Innama bay'atukunna kalaman, saya kalau baiat sama wanita cukup dengan ucapan. Nah, maka dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi hanya angkat tangan saja. Kemudian para wanita ya, angkat tangan semuanya, kami baiat. Nah, tapi dalam hadis yang lain tidak disebutkan angkat tangan. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak pakai apa? Jabat tangan. Sehingga ini kita ambil pelajaran juga, laki-laki perempuan tidak boleh jabat tangan. Yang tidak mahram nggak boleh. Meskipun itu anaknya Pak D saya, nggak boleh, bukan mahram. Anaknya Pak D itu kan bukan mahram, Pak sepupu kan bukan mahram itu. Itu saya menikahi sepupu saya boleh, berarti bukan mahram. Maka nggak boleh jabat tangan dengan sepupu, nggak boleh. Nabi SAW tidak melakukannya, dan beliau melarang laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki, nggak boleh. Kalau nekat, maka nanti akan ditusuk kepalanya dengan jarum besi, sebagaimana sabda Nabi SAW yang terkenal dalam kitab Mu'jamut Tabarani. Rasul mengatakan, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum, kalau kepala seseorang ditusuk bimikhyab min hadid, dengan jarum besi, khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillulah, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal, alias wanita yang tidak mahram untuk dia. Nah, maka tidak boleh. Nah, maka Nabi tadi juga tidak mau jabat tangan dengan para wanita, baiatnya dengan ucapan saja. Nah, salah satu isi baiatnya ini alla nanuha, tidak boleh lagi melakukan niyahah, yaitu meratapi kematian orang, dan ini dijadikan isi baiat oleh Nabi karena ini sudah menjadi adat, supaya adat itu jadi hilang dari kalangan umat Islam. Hadis berikutnya 589, wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al mayyit, orang yang mati itu yu'adzab, akan disiksa oleh Allah fi qabri, dalam kuburannya, bima niha alaih, dengan sebab ratapan yang diratapkan kepada dia. Hadis muttafaqun alaih. Walahuma, diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim nahwuhu, semisal hadis ini dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhuma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu kalau ada keluarga kita yang sudah mati, maka kita jangan meratapi. Hadis ini mengancam kalau ada mayit diratapi, maka mayitnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara ratapan tadi. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dosa orang itu tidak ditanggung oleh orang yang lain? Ini yang meratapi kan keluarganya, sementara si mayit tadi kan tidak melakukan meratapi sama sekali kan. Masa mayit disiksa gara-gara diratapi oleh yang masih hidup? Ini kan dosanya yang masih hidup, bukan dosanya si mayit. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am misalnya, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosanya orang yang lain. Nah, maka jawabnya adalah bahwa hadis tentang disiksanya mayit gara-gara ratapan tadi itu berkaitan dengan kondisi jahiliyah yang tadi sudah saya ceritakan. Orang-orang jahiliyah dulu sudah menjadi adat kalau ada orang mati itu diratapi. Bahkan sebelum mati mereka kumpulkan dulu anak-anaknya. Nanti kalau saya mati, kamu mau ngeratapi pakai kalimat apa?
anak pertama ditanya, oh saya nanti akan membuat syair ratapannya ini isinya. Oh ya, ratapannya udah bagus, sudah cakep. Anak yang kedua, kamu besok ngeratapinya pakai kalimat apa? Orang Arab kan suka syair, Pak. Maka Abdul Muttalib itu sebelum wafat dia kumpulkan putri-putrinya. Semua putrinya kan ahli syair. Ditanya satu-satu. Nanti kalau saya Abdul Muttalib, kakek Nabi, wafat, kalian mau meratapi pakai apa? Nah ini menyebutkan syairnya, ini menyebutkan syairnya, ini menyebutkan syairnya. Nah inilah yang menyebabkan disiksa nanti dalam kuburan, karena meskipun dia tidak melakukan meratapi, tapi dia menyuruh anak-anaknya untuk meratapi. Maka menyuruh perbuatan maksiat meskipun dia tidak melakukan, itu mendapatkan dosa yang sama. Ada orang misalnya ingin membunuh seseorang, tapi dia tidak membunuhnya, dia bayar orang, kamu bunuh orang itu. Meskipun yang membunuh adalah si pembunuh bayaran tadi, tapi dosa membunuh ditanggung dua-duanya. Yang menyuruh ini tadi juga mendapatkan dosa membunuh. Kenapa? Dia menyuruh. Demikian juga orang-orang jahiliyah zaman dulu, karena dia itu menyuruh untuk diratapi, kalau dia nanti mati, maka dia menanggung dosanya juga, sehingga dihukum oleh Allah dalam kuburannya. Maka kalau kita tidak menyuruh meratapi, maka juga tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas meratapi itu tidak boleh, sehingga mau diwasiatkan atau tidak diwasiatkan oleh si mayit, tetap tidak boleh dilakukan sama sekali. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.